Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima akan mempresentasikan untuk diskusi kami hari ini. Kenalkan, saya Rizka Nugraha, NIM A11 2022 14119. Kenalkan, nama saya Yuda Pandu Setiawan, NIM saya A11 2022 14118. Kenalkan, nama saya Alrijan Nurilham dengan NIM A 2022 14113. Perkenalkan, nama saya Silvan Rido Pradana, NIM A11 2022 14284. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuda Pratama dengan NIM A11 2022 14818. Oke, masuk perkenalkan kelompok kami mengangkat judul Sistem Informasi Budaya dan Tradisi Khas Brebes Basis Digital. Kami akan menjelaskan diskusi hari ini bagaimana cara pelestarian budaya melalui lokal digitalisasi. Untuk itu, Mas Yuda, silakan Yuda Pandu untuk mengangkat pembahasannya. Untuk pengambilan Untuk pengambilan judulnya sendiri pasti ya, pelestarian budaya lokal melalui digitalisasi. Tradisi di Brebes semakin tergerus oleh modernisasi dan kurangnya dokumentasi yang sistematis. Dengan adanya sistem informasi berbasis digital, warisan budaya ini dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda, untuk bisa mengenal lebih dalam budaya lokal Brebes. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana untuk kita sebagai generasi muda untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Brebes sendiri? Bagaimana caranya untuk Mas Silvan bisa membantu jawab? Ya, untuk bentar. Ya, untuk mendukung pariwisata dan pengenalan budaya Brebes itu mungkin sistem ini dapat menjadi referensi bagi wisatawan, akademisi, atau masyarakat yang ingin mengenal lebih dalam tentang budaya Brebes, mulai dari tradisi, kesenian, kuliner, hingga kepercayaan masyarakat setempat. Dengan informasi yang terstruktur ini, wisata budaya Brebes juga dapat lebih meningkat lagi. Oke, yang selanjutnya mungkin kita mengambil topik ini harus mendapatkan beberapa manfaat untuk tadi yang disebutkan budayawan, kemudian pariwisata. Untuk manfaatnya kami Mas Rizal bisa untuk menjelaskan apa saja manfaat yang diangkat dalam topik ini. Ya, kita mengambil judul ini yaitu untuk memanfaatkan teknologi ya di era digital yang sekarang. Pemanfaatan teknologi informasi itu sangat penting, yaitu untuk mendukung pelestarian budaya. Salah satunya dengan sistem berbasis web atau aplikasi mobile ya. Apalagi budaya Brebes tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga agar juga dapat diperkenalkan ke dunia luar dengan lebih mudah. Oke, baik, untuk tadi untuk manfaat digitalisasi tradisi khas Brebes berbasis digital. Kemudian untuk spesifikasi untuk pengembangan aplikasi web atau kebutuhan aplikasi akan dijelaskan oleh Mas Dwi Yuda yang sudah dirancangnya.
Terima kasih untuk Mas Rizka untuk mengembangkan aplikasi yang sesuai dengan keilmuan teknik informatika jurusan yang kita ambil. Dalam SKPL ini akan membantu dalam perancangan aplikasi yang mencakup berbagai aspek penting dalam rekayasa perangkat lunak, seperti kebutuhan fungsional untuk mengelola data budaya, kesenian atau kuliner. Ada kebutuhan non fungsional seperti keamanan data, antar muka pengguna yang ramah, dan aksesibilitas berbasis cloud. Lalu ada pemanfaatan database yang dapat menyimpan informasi budaya secara sistematis dan mudah diupdate. Lalu di sini ada memenuhi kebutuhan akademik dan sosial. Secara akademik, proyek ini relevan dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, basis data, dan sistem informasi. Secara sosial, proyek ini dapat menjadi solusi untuk mengedukasi masyarakat serta melibatkan komunikasi budaya dalam pelestarian kearifan lokal, khususnya untuk di daerah Brebes. Baik, diskusi ini akan saya simpulkan. Budaya tradisi di Brebes ini untuk mereferensi wisatawan, akademisi, dan masyarakat mengenal lebih luas tentang budaya Brebes melalui internet atau digital. Betul ini dipilih untuk memiliki manfaat yang sangat besar, pelestarian budaya, teknologi, pengembangan keilmuan, hingga dampak sosial. Dengan mengangkat ini, kami selanjutnya akan membuat KPL merancang sistem bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya generasi muda Brebes, mengembangkan perangkat lunak yang inovatif dan budaya. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dilanjut aja guys ya. Langsung dilanjut SKPH kalau Makau cok. Nih, jadi kalian gak usah keluar. Tetap aja gitu aja. On cam aja. Dengerin. Ya mau. Kirim saya tanah Saya tinggal nggak baca kok ini mungkin di scroll. Saya nggak baca nares gitu. Mungkin saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang SKPL-nya ya. Untuk judul SKPL yang kelompok tadi saya buat yaitu berjudul Sistem Informasi Budaya dan Tradisi Khas Brebes Berbasis Digital. Ya mungkin untuk pendahuluannya. Di sini tujuan saya menulis dokumen SKPL ini yaitu budaya dan tradisi lokal merupakan bagian penting dari identitas suatu daerah. Namun seiring perkembangan zaman dan modernisasi, banyak budaya daerah yang mulai dilupakan. Brebes sebagai salah satu daerah yang kaya akan budaya dan tradisi, memiliki berbagai kesenian, kuliner, dan kepercayaan yang perlu didokumentasikan dan dilestarikan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem informasi berbasis digital yang dapat menyimpan dan mengelola, lalu menyebarkan informasi budaya Brebes kepada masyarakat yang lebih luas. Lingkup masalahnya yang dikirim WA. Kita baca dulu aja ya. Apa diketik langsung? Enggak, bukan yang nyaut. Ntar kamu nanya, ini untuk masalah kan masih kosong ya? Kayak buat menghasilkan gimana? Oke, selesai.
Ya mungkin untuk lingkup masalahnya ini masih kosong ya. Nanti kita akan isikan untuk Silpan akan menjelaskan lingkup masalahnya. Baik, untuk lingkup masalah dari sistem informasi budaya dan tradisi khas Brebes itu dirancang untuk menjadi media pelestarian dan penyebaran informasi budaya lokal Kabupaten Brebes. Dalam pengembangannya, sistem ini akan difokuskan pada beberapa lingkup permasalahan berikut. Yang pertama, kurangnya media digital terpusat. Belum tersedia platform digital terintegrasi yang menyediakan informasi lengkap mengenai budaya, tradisi, dan kearifan lokal Brebes secara sistematis dan mudah diakses. Kedua, minimnya dokumentasi budaya lokal. Banyak budaya dan tradisi khas Brebes yang belum terdokumentasikan secara digital, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video, sehingga bisa beresiko punah. Nomor 3, rendahnya aksesibilitas informasi budaya. Masyarakat khususnya generasi muda dan pengunjung dari luar daerah kesulitan dalam mengakses informasi budaya Brebes karena penyebarannya masih terbatas. Nomor 4, kurangnya pemanfaatan teknologi. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarkan, mempromosikan, dan melestarikan budaya daerah. Nomor 5, tidak adanya sistem kategori dan pencarian. Informasi budaya yang tersedia tidak memiliki sistem pengelompokan atau kategori yang baik dan fitur pencarian yang memadai untuk memudahkan pengguna dalam menemukan konten yang diinginkan. Nomor 6, belum tersedia interaksi pengguna. Sistem yang ada belum menyediakan fitur interaktif seperti komentar, penilaian, atau kontribusi konten dari masyarakat umum untuk memperkaya informasi budaya yang tersedia. Mending nanti aja sih. Nanti aja. Oke, untuk penulisannya dilanjut nanti ya. Mungkin untuk pengisian lingkup masalahnya nanti akan tak tulis ulang ya, tak lengkapi. Oke, baik. Saya akan lanjut untuk definisi dan istilahnya. Untuk definisi dan istilahnya yaitu sistem informasi, yaitu adalah suatu kumpulan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan informasi. Sedangkan budaya yaitu kebiasaan, adat istiadat atau kesenian. Nah, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Brebes. Sedangkan tradisi adalah warisan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Sedangkan SKPL itu artinya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Sedangkan multimedia yaitu media yang menggabungkan teks, gambar, audio, dan video. Untuk deskripsi umum perangkat lunak yang kelompok kita buat yaitu sistem informasi budaya dan tradisi khas Brebes berbasis digital, merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan menyebarkan informasi mengenai budaya dan tradisi khas Brebes. Sistem ini menyediakan platform interaktif yang memungkinkan masyarakat umum, pelajar, maupun akademisi untuk mencari informasi,
yaitu mencari informasi budaya, melihat konten multimedia, serta memberikan komentar atau penilaian terhadap konten yang tersedia. Selain itu juga terdapat peran admin yang bertanggung jawab dalam mengelola konten dan data yang disajikan dalam sistem. Sedangkan untuk karakteristik pengguna, di sini ada tabel karakteristik pengguna ya. Untuk masyarakat umum, mungkin tugasnya mencari dan membaca informasi. Jadi kemampuan yang harus dimiliki juga itu dapat mengoperasikan perangkat dan memahami navigasi dasar. Sedangkan untuk pelajar yaitu referensi untuk mungkin untuk tugas atau studi, yaitu mampu menggunakan internet untuk akses informasi. Sedangkan akademisi mungkin juga bisa untuk analisis dan edukasi budaya. Jadi kemampuan yang harus dimilikinya yaitu literasi digital dan analisis informasi. Sedangkan untuk adminnya yaitu mengelola konten budaya di sistem. Jadi kemampuan yang harus dimiliki yaitu memahami manajemen data dan penggunaan sistem admin. Untuk batasannya dalam pengembangan dan penggunaan sistem ini antara lain data budaya yang dimasukkan harus berasal dari sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga sistem ini tidak menggantikan kajian ilmiah atau akademik formal. Dan aplikasi hanya dapat diakses melalui browser yang mendukung HTML5 dan perangkat mobile yang kompatibel. Lalu juga tidak semua fitur akan tersedia pada iterasi pertama pengembangan. Selanjutnya interaksi pengguna dibatasi pada komentar dan penilaian tanpa kemampuan untuk mengunggah konten. Untuk deskripsi antarmuka penggunanya yaitu kita rancang dengan prinsip desain responsif agar dapat digunakan baik pada perangkat desktop ataupun mobile. Untuk tampilan utamanya, mungkin kita akan membuatnya dengan mencakup menu navigasi utama yang berisikan beranda, kategori, budaya, multimedia, komentar, dan tentang. Untuk fitur pencarian konten budaya berdasarkan kategori atau kata kunci. Lalu juga form login khusus untuk admin, halaman dashboard untuk pengelolaan data oleh admin, lalu tampilan multimedia yang berisikan gambar dan video yang terintegrasi dengan deskripsi budaya. Untuk antarmuka perangkat keras, mungkin untuk servernya berisikan ini ya. Lalu ada untuk kliennya juga berisikan ini. Lalu untuk antarmuka perangkat lunak dengan menggunakan browser modern, backend server, lalu multimedia API. Untuk antarmuka komunikasi ya berisikan menggunakan sistem protokol komunikasi berbasis internet sebagai berikut. Ya. Nih. Ini kamu ngomong untuk kebutuhan ada dibaca kan untuk lebih lanjutnya lagi dijelaskan oleh Untuk deskripsi kebutuhan fungsional yang ditabel di dalam itu yang kebutuhan untuk KF1 mencari informasi budaya, kedua melihat detail budaya, ketiga menambah komentar dan rating, keempat melakukan autentikasi, kelima mengelola data budaya, keenam mengunggah multimedia. Untuk diagram aktivitas mencari informasi budaya itu dari pengguna membuka halaman carian, selanjutnya pengguna memasukkan kata kunci atau memilih kategori,
Selanjutnya lagi pengguna mengklik tombol cari dan sistem menampilkan hasil pencarian itu. Lalu pengguna melihat daftar hasil yang dicari. Penutupnya kue loh, terus memang sing buka soalnya. Untuk skenario melihat detail budaya yang aktornya adalah pengguna, deskripsinya menggunakan pengguna memilih salah satu hasil pencarian atau kategori untuk melihat informasi detail budaya. Untuk alurnya, pertama, pengguna memilih salah satu budaya dari daftar. 2. Sistem menampilkan informasi lengkap budaya. 3. Pengguna dapat memberikan tanggapan berupa komentar dan rating. Untuk diagram aktivitas melihat detail budaya, pengguna memilih budaya dari daftar, menampilkan detail budaya yang tadi saya bacakan. Lanjut ke bawah. Untuk skenario menambah komentar dan rating, itu alurnya pengguna mengisi komentar dan memilih rating. Keduanya nanti sistem memvalidasi input. 3. Komentar dan rating disimpan ke dalam sistem. Untuk diagramnya seperti berikut. Lanjut. Untuk skenario melakukan autentikasi, alurnya admin mengakses halaman login, admin memasukkan username dan password, sistem memverifikasi dan memberikan akses jika data valid. Untuk diagram aktivitasnya untuk melakukan autentikasi sebagai berikut. Ke bawah. Nah, untuk skenario mengelola data budaya, yaitu alurnya admin memilih menu tambah, edit, hapus budaya, admin mengisi atau memperbarui data, sistem menyimpan perubahan ke basis data. Untuk diagram aktivitasnya sebagai berikut, untuk mengelola data budaya. Untuk skenario mengunggah multimedia, untuk alurnya admin memilih menu unggah media, admin memilih file dari perangkat, sistem menyimpan file dan menautkannya dengan data budaya. Untuk aktor tersebut itu admin. Untuk diagram aktivitasnya sebagai berikut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Rizal. Ya, mungkin untuk deskripsi domain persoalannya berisikan ini ya, ada budaya, komentar maupun user. Metodenya yaitu berisikan ini, lalu atributnya serta tugas. Lalu untuk deskripsi kelas pengendali yaitu berisikan budaya controller, komentar controller, out controller, yang berisikan metodenya seperti ini, lalu atributnya juga. Untuk tugasnya seperti ini. Lalu ada deskripsi kelas entity yang berisikan budaya, komentar maupun admin, yang berisikan kayak gini. Lalu ada deskripsi kelas boundary yang berisikan halaman detail budaya, form komentar, form login maupun dashboard admin. Deskripsi perilaku sistemnya berisikan ini. Ini adalah gambarnya. Lalu untuk kebutuhan fungsionalnya, yaitu berisikan availability, reliability, dan ergonomi, yaitu dan portability, memory, response time, safety, security, bahasa komunikasi,
Anjir Inggris kamu tuh. Lanjut Ban. Lanjut, Ban. Oh ya, untuk batasan perancangan, adapun batasan-batasan perancangan sistem sebagai berikut. Yang pertama, akses pengguna, konten budaya, platform penggunaan, bahasa aplikasi, keamanan data, integrasi eksternal, dan multimedia. Untuk ringkasan kebutuhan fungsional, yaitu sesuai tabel yang ada di presentasi. Yang pertama, menerima data user ID dan paspor dari pengguna dan memvalidasinya. Pengguna dapat mencari informasi budaya, pengguna dapat melihat detail informasi budaya, pengguna dapat memberikan komentar dan rating terhadap budaya. Admin dapat mengelola, tambah, edit, hapus data budaya. Admin dapat mengunggah multimedia terkait budaya. Untuk ringkasan kebutuhan non-fungsionalnya, yaitu aplikasi harus tersedia 24/7 dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna. Kehandalan sistem minimal 90%, toleransi error maksimal 10%. Antarmuka harus mudah dipahami, konsisten, dan nyaman digunakan. Aplikasi dapat diakses melalui berbagai perangkat. Waktu respons sistem maksimal 3 detik untuk setiap permintaan pengguna. Sistem harus aman dari akses tidak sah, autentikasi, dan validasi data. Bahasa komunikasi aplikasi adalah bahasa Indonesia. Untuk kontribusi anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Aldrizal Nur Ilham. Tugas yang dia kerjakan yaitu membuat pendahuluan dan deskripsi kebutuhan. Yang kedua Rizka Nugraha. Tugas yang dikerjakan membuat desain antarmuka, pengguna, dan diagram use case. Yang ketiga Dwi Yuda Pratama. Tugas yang dikerjakan yaitu membuat diagram kelas dan penjelasan modul. Yang keempat, Silvan Rido Pradana. Tugas yang dikerjakan membuat diagram aktivitas dan penjadwalan. Yang kelima, Yuda Pandu Setiawan. Tugas yang dikerjakan membuat rencana pengujian dan penutup. Ya mungkin itu saja penjelasan tentang diskusi dari kelompok kami. Mungkin untuk SKPRL yang lebih jelasnya nanti akan saya kumpulkan. Dan ini masih ada perbaikan juga, mungkin nanti akan diperbaiki. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kue toh. Ya kue toh. Ya. Kue kan moderator awal loh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin akan dikembalikan ke moderator Mas Rizka Nugraha. Baik, untuk diskusi kami dan pembahasan SKPL yang telah dibuat, mungkin masih ada tambahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata nunggu kecok sih. Nyimpan cok, tapi kok nyimpan. Sama ada kasih di Sunda. Sekolah sih kok. Kayak game-game gue ya. Tapi kok masalah cuman. Saya ketik-ketik. Sampai ketik. Pancingan wis nomor telu. Asu. Oh, terus sendiri ini apa ini? Sekarang ngapus saya ngetik.